Selamat datang di Kamus Cuan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya seperti biasa ya, di siang hari saya akan membahas kripto dan di malam hari saya akan membahas saham ya. Hari ini IHSG berhasil menguat 0,37%, ditutup di harga 7.195 ya. Tapi masih berada di bawah garis EMA 20 ya. Ini adalah candle pertama yang ditutup di bawah garis EMA 20. Nah, jadi teman-teman traders, EMA 20 ini di Kamus Cuan ini merupakan garis sinyal ataupun garis rambu-rambu ya. Nah, ini dia menurut saya ya, menurut jurus Kamus Cuan ini dia sedang retest EMA 20. Kalau beberapa hari ke depan dia masih gagal retest EMA 20, dia akan cenderung turun menuju ke EMA 50 ya untuk mencari pantulan berikutnya. Kalau jebol maka akan menuju ke EMA 150 ya. Nah, kalau dia berhasil tembus EMA 20 maka dia akan melanjutkan kenaikan menuju ke resisten-resisten berikutnya ya teman-teman traders. Jadi ini kita harus hati-hati ya teman-teman traders, karena saham apa yang akan menjadi penahan indeks kita belum tahu ya. Kalau secara logika sih perbankan ya, karena kan suku bunga digadang-gadang akan naik lagi ya. Ya, jadi yang diuntungkan itu adalah sektor perbankan. Asalkan jangan ada kredit macet ya, tapi di awal-awalnya pasti sektor perbankan deh yang akan mungkin sebagai penahan indeks ya. Nah, selain itu mungkin juga ya sektor telekomunikasi ya juga bisa diperhatikan. Tapi apapun sektornya itu kita tidak peduli. Bila kena trailing stop kita harus taking profit ataupun cut loss ya teman-teman traders. Itu pesan saya, harus disiplin ya. Di edisi kali ini saya akan melanjutkan analisa buy request yang sudah di request oleh teman-teman traders yang semalam belum sempat saya bahas semua ya. Jadi hari ini saya akan lanjut seperti janji saya. Ya, saya akan mulai dari ini ya, Breeze, Antam, Tins. Ya, ini adalah chart Breeze hari ini ya. Hari ini dia ditutup merah ya, tapi masih berada di atas garis EMA 20 dan EMA 50 ya. Ini dia breakout dengan volume yang cukup besar. Jadi ini masih sideways dia ya teman-teman traders. Bisa kita jadikan watchlist. Mengapa kita jadikan watchlist? Karena dia sudah dekat dengan resistennya di 1535 dan EMA 150-nya di 1570 ya. Bagi yang belum punya stok ya sebaiknya wait and see dulu. Kita tunggu dia break EMA 50 dengan volume yang cukup besar, baru kita mulai entry ya. Namun kalau teman-teman traders yang berhasil break di harga bawah ini ataupun pada saat dia break EMA 20 ini ya masih bisa di hold ya, sepanjang dia masih berada di atas garis EMA 20 dan EMA 50 ya. Kalau yang belum punya stok lebih bagus kita wait and see dia break EMA 150 baru mulai cicil beli ya. Ya, Antam juga sama ya, candlenya ya merah karena tekanan jualnya juga ya mungkin ya. Banyak yang taking profit. Namun candlenya masih berada di atas garis EMA 50 dan garis EMA 20. Sepanjang masih berada di atas, yang sudah punya stok ya masih bisa di hold. Kalau dia break EMA 20 dan break EMA 50 dengan volume yang cukup besar, sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit maupun cut loss. Nah, bagi yang belum punya stok, sebaiknya wait and see juga ya. Kita tunggu dia breakout ya, kita tunggu dia tembus EMA 150 baru mulai kita cicil beli. Tapi tembusnya itu harus dengan volume yang cukup besar ya. Ya, saham TIN sudah patah tren ya teman-teman traders. Karena apa? Dia sudah berada di bawah EMA 20 dan EMA 50 yang merupakan garis penting di Kamus Cuan. Sebenarnya pada saat dia gagal tembus EMA 150, kita sudah harus TP1 di sini. Pada saat dia jebol EMA 50, TP2 paling terakhir ya, kita pintu keluarnya itu ada di EMA 20. Nah, setelah misalnya kita TP di sini dia ada naik ya, udah jangan dikejar dulu kan, kita perhatikan dulu apakah dia berhasil break EMA 50 ini dengan volume yang besar. Nah, ternyata di sini dia naik dengan volume yang cukup besar ya, ternyata hanya jebakan Batman, besoknya dia langsung turun. Nah, artinya
Kalau dia tembus pun dengan volume yang cukup besar, kalau candlenya masih kurang mendukung, ini candle doji ya, sebaiknya ya kita wait and see lah. Prinsip kamus cuan lebih bagus kita ketinggalan 3 hari sampai 1 minggu kita baru entry, tapi pada saat kita entry-nya dia sudah benar-benar bullish ya. Kalau dia bullish ya, dia bull run, itu lebih kurang bisa 1 bulan ke atas. Jadi kita terlambat 1 minggu pun kita masih ada 3 minggu untuk mengikuti kenaikannya ya. Jadi ya cukup puas juga lah sebenarnya ya. Daripada kita terburu-buru masuk seperti ini, dia break dengan volumenya cukup besar, kita masuk turun lagi, dia cut loss lagi ya kan. Nah ini sudah patah tren, tidak disarankan untuk entry ya. Bagi yang ada break di harga bawah ya sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit apabila besok dia ada retest lagi EMA20-nya, yaitu sell on strength ya teman-teman traders. Ya selanjutnya Tower MTEL. Ya ini adalah chart Tower ya. Hari ini candlenya ditutup di antara garis EMA 50 ya. Jadi ini belum terkonfirmasi break EMA 50. Kita butuh besok untuk candle konfirmasinya. Apabila dia berhasil close di atas EMA 50 yaitu bagus ya. Tapi yang belum punya stok pun jangan beli dulu. Mengapa? Karena dia dengan EMA 20-nya sudah dekat ya. Sebaiknya kita tunggu dia tembus EMA 20 baru kita mulai entry. Tapi ingat lihat volumenya ya. Nah ini di hari kedua ini volumenya sudah mengecil ya. Jadi ini kita belum sarankan untuk entry. Nah kalau yang punya stok ya wait and see lah. Kalau dia masih gagal tembus EMA 50 sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit ataupun cut loss. Mengapa? Ini dia sudah beberapa kali retest gagal ya. Jadi kalau dia beberapa hari ke depan masih gagal sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit ataupun cut loss dulu. Karena biasanya dia akan sideways cenderung turun menuju ke garis EMA 150-nya ya. MTEL ini merupakan anak perusahaan dari Telkom ya. Hari ini candlenya berhasil ditutup di atas EMA 20 namun volumenya sangat kecil ya. Jadi ini ya belum disarankan untuk entry. Lebih bagus kita tunggu besok candle konfirmasinya ya teman-teman traders. Kalau secara tren sih ya masih oke ya karena dia berada di atas garis EMA 150 dan EMA 50-nya ya. Cuman kalau yang belum punya stok belum disarankan untuk entry. Kalau yang punya stok ya tinggal hold saja karena masih berada di atas ketiga garis naga ya, garis hoki kamus cuan ini ya. Jadi tinggal di hold saja. Nah, bagi yang mau entry ya tinggal lihat besok ya. Kalau besok dia naik dengan volume yang cukup besar ya mungkin bisa cicil beli ya. Selanjutnya tadi ada tambahan KF dan INAF. Ya KF pun ya sudah patah tren ya teman-teman traders karena candlenya sudah berada di bawah EMA 20 dan EMA 50. EMA 150-nya pun sudah jauh sekali jaraknya. Jadi ini ya sangat downtrend lah ya. Jadi ini belum disarankan untuk entry ya teman-teman traders. Bagi yang terlanjur nyangkut ya tidak saya sarankan untuk average down ya. Bagi yang mau average down mungkin bisa lihat tanya jawab kita ya di playlist, cari di folder tanya jawab. Nah di sana sudah kita jelaskan bahaya dari average down. Itu contoh yang saya berikan itu average down dengan sangat santai ya, jarak average down-nya cukup jauh. Dari modal 10 juta dia terakhir total average down-nya menjadi 80 juta sekian. Berarti dia butuh 8 kali lipat dari modalnya. Itu pun cuma dapat keluar dengan profit yang kecil ya. Itu yang saya bikin happy ending. Sebenarnya kalau kita average down ya, kalau di saham yang downtrend itu tidak cocok. Kenapa? Cepat lambat kita akan kehabisan modal ya. Jadi sebaiknya kita average up ya. Kita average di saham yang naik, jangan di saham yang turun. Nah ini sudah downtrend akut, belum disarankan untuk entry karena belum ada katalis positif ya. Kecuali kalau tiba-tiba ada lagi muncul wabah baru ya yang seperti kemarin itu yang mungkin harganya bisa terbang lagi ya kalau untuk yang farmasi ya. Ya untuk INAF juga sama ya, dia juga masih downtrend ya, downtrend akut. Karena EMA 150-nya udah terlalu jauh ya, jadi ini biasanya kita ibaratkan ini sudah downtrend akut ya. Namun hari ini ada sedikit harapan, dia berbentuk doji ya dan volumenya cukup besar. Nah besok tinggal tunggu candle konfirmasinya. Apabila dia candle hijau dengan volume yang cukup besar
dan berhasil break EMA 20 itu bisa dijadikan watch list. Kenapa hanya watch list? Karena EMA 50-nya sudah terlalu dekat. Nah, seperti inilah. Dia berhasil naik di EMA 20 tapi gagal di EMA 50 ya. Jadi kalau dia besok naik berhasil tembus EMA 20 pun jangan tergoda. Lebih bagus kita tunggu dia break EMA 50-nya dengan volume yang besar tentunya baru kita M3 karena jarak berikutnya itu adalah di EMA 150. Jadi ya cukup jauh ya. Jadi menarik kalau dia besok bisa naik dengan volume yang cukup besar. Kalau saat ini belum disarankan M3 ya teman-teman. Terus kalau menurut jurus kamus cuan ya. Kalau menurut mereka yang bottom fishing ya saya nggak tahu ya, turun beli ya di support-support itu ya kalau saya ngeri rasanya. Nggak kuat mental kalau untuk bottom fishing karena bottomnya di mana menurut saya nggak tahu, saya bukan market maker ya. Nah tadi ada tambahan ini ya, Bang tolong analisis MTech. Oke ya, saya langsung analisiskan ya. MTech ini adalah saham teknologi. Kalau dari secara tren sih masih belum bagus ya karena masih berada di bawah garis EMA 20, EMA 50 dan EMA 150 ya yang merupakan 3 garis naga dari kamus cuan. Nah, cuman ya semalam ini ada sedikit keunikan ya pada saat dia ex-date umumnya ya rata-rata saham itu kan akan turun ya. Tapi dia malah naik dengan volume yang cukup besar ya, teman-teman traders. Nah, hari ini dia turun dengan volume yang kecil. Jadi ini bolehlah kita masukkan watch list tapi belum boleh M3 dulu ya bagi yang belum punya stok. Kenapa? Kalau menurut jurus kamus cuan kalau dia masih berada di bawah garis EMA 20 dan EMA 50 dia akan sideways cenderung turun. Karena garis EMA 20 dan garis EMA 50-nya sudah terlalu dekat. Jadi saya sarankan lebih baik kita wait and see sampai candlenya berhasil break kedua garis ini dengan volume yang cukup besar baru kita mulai cicil beli. Nanti kalau ada naik ya saya akan update lagi ya teman-teman traders. Jadi saat ini belum disarankan untuk entry. Sepertinya hari ini yang kita analisa semuanya belum cocok entry ya. Didukung oleh market yang masih garau IHSG ya kan. Nah IHSG ini galau karena ya mungkin The Fed rencananya akan menaikkan suku bunga 1%. Gila ya. Kripto pun terdampak. Kripto semua pun rontok ya kan. Nah, jadi kalau saham apalagi ya kan karena akan diikuti oleh BI ya. BI juga pasti akan menaikkan suku bunga. Ya rencananya sih ya 0,25 basis point ya rencananya. Tapi realisasinya ya belum tahu ya. Jadi ya oleh sebab itu teman-teman traders ya jangan sembarangan entry dulu ya. Jadi saat ini lebih bagus kita wait and see. Nanti kalau ada saham yang bagus yang terpantau oleh saya ya, saya akan posting. Ataupun teman-teman traders ada saham yang kira-kira ditaksir ya, ataupun naksir sama saham ini ya bolehlah di request ya. Nanti saya akan analisa. Kalau bagus akan kita jadikan watchlist. Jadi kita bisa cuan bareng ya. Seperti yang terdahulu kan kita cuan bareng banyak di watchlistnya saham kamus cuan ya. Cukup sampai di sini untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.